feeling down and oh my soul so weary. Pandangan benar. Tuhan yang sifatnya seperti manusia, Maha Kasih, pencemburu, menghukum, memberi pahala dan sebagainya, itu tidak ada. Kalau makhluk yang pencapaian spiritualnya sangat tinggi, makhluk Brahma, hingga bisa menciptakan sesuatu untuk menyenangkan diri sendiri hingga merasa dirinya adalah Tuhan, itu ada. Manusia kalau mau selamat hendaknya menyikapi dengan baik dan benar berlakunya hukum alam. Api itu panas, air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah, itu adalah hukum alam. Banyak berbuat jahat atau banyak berbuat baik, kalau mati nanti yang bersangkutan akan terlahir di alam penderitaan atau alam bahagia, itu adalah merupakan hukum alam. Ada hal-hal yang tak terpikirkan yang jika dipikirkan akan menyebabkan frustasi dan kegilaan. Contoh, jagat raya ini batasnya di mana? Kalau ada batasnya, lalu yang di luar batas itu berupa apa? Kalau tak terbatas itu bagaimana? Kedua hal tersebut tak terpikirkan. Tuhan yang menghukum, memberi pahala dan lain-lain tersebut menjelaskan bahwa ada hukum karma atau hukum sebab akibat yang bekerja secara otomatis, supaya manusia berupaya selalu berperilaku baik, agar setelah meninggal nanti berhasil terlahir di alam bahagia. Anjuran berdoa, menyembah dan lain-lain itu tentunya sesuai dengan yang dapat dipahami oleh umat manusia pada masa itu atau pada lingkungan itu, agar umat manusia bisa menjaga perilaku baiknya, supaya perilaku baiknya terpelihara. Berdoa yang baik, berdoa yang tidak egois, yang tidak untuk enaknya sendiri tapi untuk kebaikan bersama, adalah perbuatan baik yang bisa mengakibatkan kebaikan, kebahagiaan, akan diperoleh kemudian. Hal ini sesuai dengan berlakunya hukum karma yang merupakan salah satu dari 5 macam hukum alam yang ada. Kalau tidak ada hukum karma maka kacaulah semuanya, semuanya akan bubar jalan tak beraturan. Kiamat masih sangat lama, selama masih ada manusia baik, selama masih ada ajaran kebenaran maka kiamat tidak akan terjadi. Tanda-tandanya adalah terjadinya musim kemarau yang sangat panjang hingga lautan kering dan sebagainya dan seterusnya. Akan terjadi kiamat total, misal galaksi Bima Sakti hancur. Tapi galaksi yang lain misal galaksi Andromeda belum hancur. Dan yang hancur tersebut akan terbentuk kembali meski memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Dan manusia penghuninya ada lagi. Meski awalnya tidak berbentuk manusia dan belum mempunyai kelamin pria atau wanita. Demikianlah yang akan terjadi secara terus-menerus tanpa akhir, anika. Manusia atau makhluk hidup yang lain keberadaannya tidak hanya di bumi kita ini saja. Bumi lain di galaksi lain banyak sekali. Kondisi terakhir ilmuwan mengatakan bahwa jumlah galaksi itu sekitar 2 miliar. Seperti itulah mengenai jagat raya ini. Hantu atau arwah gentayangan, istilah umum, itu ada. Mereka terlahir secara spontan, tidak melalui kandungan atau menjadi telur terlebih dahulu. Mereka lahir seperti itu karena karma buruk di hidup sebelumnya, hukum karma berlaku. Kebanyakan dari mereka itu hidup sebelumnya adalah manusia yang perbuatannya jahat, menjelang kematiannya kemelekatan mereka kepada hal-hal duniawi sangat kental. Hingga menjadi arwah yang gentayangan. Orang yang membunuh orang tua akan terlahir di neraka jahanam. Cara membuktikan keberadaan mereka mungkin bisa dilakukan ke tempat-tempat yang angker, lalu panggil-panggillah mereka dan tantanglah duel. Kalau orang baik biasanya mereka tidak mau mengganggu. Justru mereka, makhluk halus tertentu, mengharapkan dana, pelimpahan jasa, dari orang baik untuk mengurangi penderitaan, untuk perbaikan nasib mereka. Hukum karma atau hukum sebab akibat atau hukum tabur tuai itu nyata tapi cara kerjanya tak terpikirkan,
Tak bisa dijelaskan semuanya, hanya garis besarnya saja. Semua yang terjadi itu tunduk atau sesuai dengan hukum alam. Hukum karma adalah salah satu dari hukum alam di persoalan perilaku perbuatan. Celaka dan patah hati ataupun yang lain bisa terjadi karena adanya sebab dan kondisi. Sebab yang tidak disertai dengan kondisi yang mendukung tidak akan terjadi sesuatu, tidak akan timbul akibat. Selama manusia belum mencapai kesucian akan banyak menabur benih-benih keserakahan dan kebencian. Penyebabnya adalah kebodohan batin yang menciptakan hawa nafsu buruk. Batinnya masih gelap, belum terang benderang. Benih-benih yang ditabur tersebut pada saatnya kalau ada kondisi yang mendukung maka akan menghasilkan akibat atau disebut membuahkan hasil. Hasil tersebut bisa dipetik di hidup ini juga atau di hidup berikutnya di alam lain atau di alam yang sama. Jadi keadaan kita sekarang ini ada andil dari perbuatan kita di hidup sebelumnya. Harap hal tersebut diterima dengan lapang dada, harap disikapi dengan baik dan benar. Harus berbuat sesuatu secara kontinu supaya menjadi lebih baik. Disesali tidak akan membantu tetapi justru bisa memperparah keadaan. Anda tidak harus percaya yang dikatakan oleh video ini. Harus berehipasiko yang artinya, datang. Lihat dan buktikan sendiri kebenarannya. Demikianlah penyampaian video ini, semoga bermanfaat. Kepada Anda penonton video ini disampaikan banyak terima kasih. Sampai bertemu kembali di video lain di channel ini. Semoga Anda sehat, panjang umur, sukses, bahagia, banyak rejeki, dan hidup dengan hati yang senantiasa tentram. When I am down and know my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, that I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each Rachel's heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be.